Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial konfigurasi basic mikrotik dan router DHCP. Nah, di sini saya menggunakan contoh soal TKJ tahun 2020. Seperti yang kita lihat di monitor saya, di sini alat-alatnya atau kerangka kerja topologinya. Di sini menggunakan router, kemudian switch, ada access point, kemudian laptop untuk DHCP IP otomatisnya, dan wirelessnya untuk HP. Nah, di sini alatnya kita pakai mikrotik yang kecil, kemudian sini kita pakai router bebas ya, routernya sama mikrotiknya, kemudian switchnya yang kita pakai 8 port. Oke. Baik, setelah itu kita lanjut pasang. Oke, di sini kita akan menyalakan mikrotiknya. Oke, pertama kita masukkan kabel power dari mikrotiknya. Oke, setelah bunyi kita nunggu mikrotiknya nyala, kemudian kita colokkan kabel power dan switch. Kemudian yang terakhir kita masukkan kabel power dari router. Oke, kita lanjut untuk pencolokan kabelannya. Nah, di sini kan seperti di gambar topologi, di ini ada sumber internet. Nah, ini jaringan yang sudah tersedia internetnya. Kemudian kita menggunakan kabelan satu untuk menarik kabel internet atau sumber internetnya ke mikrotik yang kita sekarang. Nah, di sini saya sudah mempunyai sumber internetnya yang saya ambil dari wifi saya sendiri. Kemudian kita colokkan ke port yang pertama. Nah, kita perhatikan di sini Ether 1 berarti port yang pertama. Oke. Kita colokkan. Nah, di sini sudah terdeteksi port yang pertama berfungsi. Oke, kemudian kita lanjut dari router ke switch. Nah, di sini kita menggunakan satu kabelan lagi. Nah, di sini kita perhatikan Ether 2, berarti kita menyoloknya ke port yang kedua. Oke. Ini untuk switch port yang kedua. Setelah kita colok, nah untuk di switch ini kalian bebas menyolokkan ke port berapa, cuman kita di sini agar lebih mudah kita setting, kita coloknya ke port 8 biar nggak berantakan. Oke, port yang terakhir. Nah, di sini sudah terdeteksi port yang ke-8 nyala, berarti sudah berfungsi kabelannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tinggal satu lagi, ke Ethernet 3 atau ke access point. Oke. Jadi kita colok ke port yang ketiga dari mikrotik dan port yang pertama dari router. Kenapa pakai port yang pertama? Karena port yang pertama ini untuk menerima internetnya dari router. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di sini, port 1, port 2, port 3 berfungsi. Port 1 dari internet, port 2 ke switch, port 3 ke access point. Nah, untuk yang laptop nanti kabelannya kita di akhir. Oke. Untuk HP-nya kita wireless karena ini nggak perlu kabelan ya. Ini cuman wirelessnya saja. Oke. Jadi sudah selesai yang ini, lanjut kita setting ke mikrotik. Nah, setelah kita colok kabelannya dan pastikan kita terkoneksi di wifi. Oke, bebas ya, mau hotspot HP juga bisa atau kabelan dari sumber internet juga bisa. Nah, setelah itu kita masuk ke Winbox, login Winbox, kemudian kita masuk ke Nightboard. Nah, kan awalnya dari manage. Nah, kita masuk ke Nightboard, kemudian
Setelah masuk ke netboard, kita aktifkan legacy mode. Oke, kemudian loginnya admin, karena ini bawaan dari mikrotiknya. Nah, passwordnya dikosongkan, kemudian kita login menggunakan MAC address. Diklik MAC addressnya, kemudian kita connect. Nah, oke, di sini sudah login. Nah, baik, yang pertama kita reset dulu sisa konfigurasinya. Oke, ini konfigurasi lama, terus kita reset. Tunggu beberapa menit, tunggu mikrotiknya nyala. Oke, mikrotiknya nyala, kemudian kita refresh. Nah, di sini ada kedeteksi, sudah ke reset, IP-nya sudah bawaan. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini kosong semua. Yang pertama, kita masuk ke interface. Yang pertama, kita masuk ke interface. Kemudian kita ganti namanya. Nah, di sini jadi one. Port yang pertama itu one. Ether 2 itu LAN. Nah, Ether 3 WLAN. Nah, seperti di gambar ini. Nah, port yang pertama one, kemudian port yang kedua LAN, port yang ketiga one. Coba lihat di sini. Nah, ini one, LAN, WLAN. Oke, kemudian kita lanjut ke settingan. Oh iya, kita lupa ganti namanya dulu di sistem. Di sistem, kemudian identity, mana identity, kemudian kita ganti nama sendiri. Misalnya nama Ferdi. Oke. Oke, nama saya sendiri. Kemudian, nah, sini kan udah bopor. Kita lanjut ke menu bridge. Oke, menu bridge. Oke, menu bridge-nya, klik menu bridge. Kemudian add. Nah, di sini kita ganti namanya jadi hotspot. Hotspot. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke menu tab port. Nah, masih di bridge, kemudian kita masuk ke port, kemudian kita add. Nah, di sini kita ganti interface-nya jadi LAN. Nah, di sini centang trusted. Kemudian oke. Nah, sini kita masuk lagi, tambahkan lagi, kemudian WLAN, kita pilih WLAN untuk akses point-nya. Kalau yang LAN tadi untuk DHCP di laptopnya atau di switch-nya. Oke, jangan lupa centang trusted. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke setting IP address. Masuk ke IP, kemudian address. Nah, IP address. Kita masuk ke IP address, kemudian tambahkan. Nah, di sini kita masukkan IP yang kita dapat dari soal tadi. Nah, ini IP-nya. Nah, IP-nya untuk address ini 192.168.115. Oke, kita coba. Kita masukkan yang one. Kita masukkan yang one dulu. Oke, ini untuk one. Masukkan, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk LAN. Ini 1./25. 1/25. Oke. Oke, 100/25. Kita salin dulu.
apply, ganti pakai LAN. Oke. Nah, yang terakhir ada WLAN. Yang terakhir ada WLAN di Ether 3. Ini 200.1/24. Oke, kita salin dulu IP-nya. Nah, kemudian kita ganti. Nah, ini jangan lupa ganti pakai WLAN. Oke, habis itu apply. Oke. Nah, di address kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut setting ke IP DNS. Nah, kita masuk ke IP DNS. Kemudian kita di servernya nanti kita akan masukkan IP. Nah, di sini kita masukkan IP servernya segini. Oke. 5.254. Kemudian IP DNS-nya dan servernya kita pakai 8.8.8.8. Ini IP Google. Oke. Kemudian jangan lupa ini dicentang allow remote request-nya dicentang, kemudian IP. Oke. Nah, setelah itu kita masuk lanjut ke IP firewall. Nah, kita lanjut ke IP firewall. Nah, di tab NAT ini kita tambahkan. Nah, di sini masuk ke general, pilih SRC NAT, kemudian out interface-nya kita klik sekali. Nah, ini dibiarkan saja ya. Ini otomatis. Kemudian, nah, di sini menu action-nya kita masuk, terus ganti asep ini ganti ke Masquerade untuk internetnya. Oke. Nah, setelah itu, nah kita lanjut ke IP DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan IP DHCP client-nya. Nah, ini tidak bisa diganti ya, kita langsung aja. Oke, kita cuma tambahkan aja. Nah, tambahkan internetnya aktif atau tidak. Oke. Kemudian kita lanjut ke IP DHCP server. Nah, IP DHCP server ini kita masuk, klik IP DHCP setup. Oke. Kemudian di sini ganti pakai hotspot. Nah, next. Nah, di sini next. Kemudian next lagi. Nah, di sini karena IP tadi kita 100, di soalnya 100 mana ya? Nah, ini 100 kita ganti. Nah, kita ganti pakai 100. Oke, next. Nah, di sini kita ganti lagi DNS servernya kita yang kita pakai sebelumnya 5.254. Oke, sini sudah benar. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, kita sudah setting IP DHCP servernya. Kemudian yang terakhir kita reboot. Kita restart perangkat mikrotiknya karena settingannya sudah selesai. Tiknya sudah berfungsi. Oke, di sini IP-nya sudah sesuai sama yang kita konfigurasi, terus nama mikrotiknya benar. Kita coba masuk. Oke, di sini sudah selesai setting mikrotiknya. Nah, kemudian kita coba sini. Nah, yang kita setting tadi mikrotiknya, terus DHCP-nya, DHCP untuk switch dan laptop. Oke. Nah, berarti sekarang kita coba pasangkan kabelan. Nah, kabelan yang ini kita pasang di switch. Bebas ya yang port yang berapa. Oke, kita pasangkan di switch. Kita pasang di switch port 1 aja. Oke, port 1. Kemudian kita hubungkan ke laptop. Nah, setelah itu kita masuk ke koneksi WiFi. Nah, ini connect kan. Kita matikan WiFi kita sekarang. Oke, WiFi ini sudah mati. Nah, tinggal ini. Nah, tinggal kabelannya sudah selesai. Oke, connect. Kemudian kita coba di Chrome. Apakah berhasil atau tidak.
kita coba speed test. Oke, ini kita speed test menggunakan kabelan. Ini yang seperti kalian lihat di bawah, seperti yang kalian lihat di bawah. Oke, ini connect. Nah, oke, besar sekali ini ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir kita setting di routernya agar HP-nya bisa terkoneksi dari access point atau routernya. Oke, kita setting routernya. Oke, kita lanjut ke settingan router. Nah, routernya di sini sudah kita colok. Sini sudah kita colok. Kabelannya juga di port 1. Oke, sudah kita colok. Kemudian kita nah, sini kan outputnya atau hasilnya harus bisa HP terkoneksi dari access point. Oke, kalau untuk mikrotiknya udah kita setting tadi, switchnya juga udah terhubung, dan speed test dari DHCP laptopnya sudah terkoneksi dan bagus speed testnya. Ini hasil speed test tadi. Oke, kita lanjut settingan router. Yang ini kita masuk ke IP default router. Untuk IP default router itu kita bisa lihat dari di belakang router. Nah, di sini biasanya mereka menyediakan IP-nya untuk kita login, IP default atau IP bawaan dari mikrotik dari router. Oke, nah ini IP dari routernya, kemudian kita enter, kita masuk. Oh iya, kita lupa. Sini kita konekkan dulu wifi-nya, wifi dari router. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan routernya. Biasanya kita menggunakan loginnya password dari routernya langsung. Oke, setelah itu kita masuk ke sistemnya, sistem router, untuk menyeting routernya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, kita sudah masuk ke sistemnya. Nah, kemudian ya, user sama password ini biasanya otomatis ada di belakang router yang tadi kita masukkan, ya biasanya bawaannya itu admin sama admin. Oh, salah ya, coba admin, kemudian admin 123 biasanya. Oke, sini sudah. Untuk login default yang tadi bisa kita setting juga. Settingnya di administrasi, settingnya di sistem ini. Ini untuk sistemnya, untuk menggantinya. Nah, kita fokus sekarang kita fokus ke wirelessnya. Seperti yang kita lihat di contoh gambar topologi tadi. Nah, ini wireless. Nah, WLAN, wireless local area network. Oke, nah, ini berarti wireless ya. Wireless itu tanpa kabel gitu. Oke, kita masuk wireless. Kemudian ini kita ganti dengan format kita sendiri atau format ujian UKK-nya. Nah, ini kita ganti. Nah, kemudian password juga kita ganti sesuai UKK kita, UKK TKJ tahun 2020. Oke, kita ganti ya, ada di soal biasanya. Oke, yang setelah ganti kita apply, kemudian reboot atau restart. Nah, setelah restart, nah, biasanya langsung bisa terkoneksi dengan HP. Kemudian kita login di HP-nya dengan nama wifi-nya, kita login ini UKK misalnya, atau nama kalian sendiri, terus UKK underscore UKK. Nah, kemudian kita masukin password yang kita bikin. Nah, password yang ini. Oke, itu saja, selesai. Nah, kemudian habis login ini kita speed test wireless lagi. Kita matikan, anggap aja kita menggunakan HP. Nah, kita matikan kabelannya dulu. Oke, sini kita matikan. Nah, sekarang kita menggunakan wifi only. Oke, kita speed test lagi. Kita speed test menggunakan wifi. Oke, nah anggap aja kita menggunakan HP, kita terkonek di wifi nya, kemudian kita speed test.
Oke, mungkin ini karena kita menggunakan laptop agak lama. Oke, sama ya ini. Nah, hasilnya sama dengan kabelan yang tadi. Ini yang kabelan, ini yang tanpa kabel atau wireless. Oke, aman, selesai. Cukup sekian settingan basic mikrotiknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.